Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Mahfud Rahman Faisal dan rekan tim saya atas nama Kasatria. Kami dari Prodi Bisnis Digital IBK Nitro. Nah, jadi kali ini saya dan tim saya akan menjelaskan tentang kriptografi dengan tema keamanan bukan tentang menyembunyikan sesuatu tetapi memastikan hanya yang berwenang yang bisa melihatnya. Nah, kita masuk ke sejarah kriptografi di Indonesia itu masa kolonial ya. Selama masa penjajahan Belanda, kriptografi digunakan untuk komunikasi rahasia antara pemerintah kolonial dan pasukan militer. Namun tidak ada bukti bahwa Indonesia secara aktif mengembangkan sistem kriptografi sendiri pada masa ini. Nah, masa kemerdekaan itu setelah kemerdekaan 1945, kriptografi mulai diperkenalkan secara formal oleh pemerintah Indonesia, terutama untuk keperluan militer dan diplomasi pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Indonesia mengadopsi teknologi enkripsi dari luar negeri untuk keperluan komunikasi pemerintah dan intelijen. Era modern, lembaga sandi negara didirikan untuk mengenangi enkripsi dan keamanan informasi di Indonesia. Lembaga ini kemudian berubah menjadi Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN pada tahun 2017 mengikuti kebutuhan era digital menggunakan kriptografi digital. Saat ini, teknologi kriptografi digunakan secara luas di sektor perbankan, e-commerce, dan keamanan cyber di Indonesia. Kriptografi dan pendidikan. Universitas Indonesia mulai mengajarkan kriptografi sebagai bagian dari kurikulum teknologi informasi dan keamanan cyber. Penelitian lokal berkembang termasuk algoritma enkripsi yang dirancang khusus untuk bahasa dan konteks Indonesia. Nah, sejarah kriptografi di dunia itu pada zaman kuno itu hieroglif Mesir itu 1900 SM sebelum Masehi. Bentuk awal kriptografi digunakan dalam teks religius dan administrasi. Kaisar Julius Caesar menggunakan metode substitusi sederhana untuk komunikasi militer. Abad pertengahan, Arab Kindi dan Al-Kindi seorang matematika abad 9 menemukan analisis frekuensi yang menjadi dasar untuk memecahkan Chippen Wegener abad ke-16, salah satu chippen paling kuat sebelum era komputer, revolusi industri dan era modern. Awal mesin chippen menemukan alat mekanis seperti rotor macher, misalnya Enigma. Pada masa abad ke-20, meningkatnya kompleksitas kriptografi. Perang dunia yang kedua ini, mesin Ingema Jerman dan pembobolnya oleh Alan Turing di Inggris menjadi tonggak penting dalam sejarah kriptografi. Oke, saya akan melanjutkan. Jadi sejarah kriptografi di dunia itu ada di salah satunya era digital atau abad ke-20. Artinya algoritma modern RSA atau DSA dan AES menjadi standar baru dalam enkripsi digital. Kriptografi kunci publik ditemukan pada tahun 1970-an memungkinkan pengamanan data di jaringan publik. Nah, kemudian ada era kontemporer abad ke-21. Di era ini, kriptografi kuantum menggunakan prinsip mekanika kuantum untuk menciptakan enkripsi yang hampir mustahil diretas. Blockchain dan cryptocurrency kriptografi menjadi fondasi teknologi blockchain yang mendukung mata uang digital seperti Bitcoin. Nah, pengertian kriptografi dan perbedaan kriptografi klasik dan modern. Kriptografi adalah ilmu dan seni melindungi informasi dengan cara mengubah bentuk yang tidak dapat dipahami oleh pihak yang tidak berwenang, namun tetap dapat diubah kembali ke bentuk aslinya oleh penerima dan yang berwenang.
Tujuan utama kriptografi adalah untuk memastikan kerahasiaan atau keaslian dan integrasi dan non-repudiation dan dalam komunikasi dan data. Sedangkan perbedaan antara kriptografi modern dan klasik adalah kriptografi klasik berfokus pada teknik manual yang sederhana, sedangkan kriptografi modern mengandalkan algoritma matematika yang kompleks dan komputasi canggih untuk memenuhi kebutuhan keamanan di era digital. Nah, kemudian kita masuk ke aspek keamanan. Aspek keamanan atau CIA Triad terbagi menjadi 3. Yang pertama itu confidentiality, yang kedua integrity, yang ketiga adalah availability. Confidentiality adalah prinsip utama dalam keamanan informasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa data atau informasi hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang. Yang kedua adalah integrity atau integrasi, yaitu konteks keamanan informasi adalah prinsip yang memastikan bahwa data tetap utuh, akurat, dan tidak berubah oleh tidak dapat diubah oleh pihak yang tidak berwenang selama proses penyimpanan, pengelolaan, atau transmisi. Yang ketiga adalah availability. Availability adalah aspek salah satu penting dalam CIA Triad atau confidentiality, integrity, atau availability yang menjadi dasar keamanan informasi. Oke, kemudian kita akan masuk ke perbedaan enkripsi simetrik dan asimetrik. Nah, kurang lebih itu kriptografi itu kriptografi itu adalah ilmu seni melindungi informasi dengan cara mengubah bentuk yang tidak dapat dipahami oleh pihak yang tidak berwenang, namun tetap dapat diubah kembali ke bentuk aslinya oleh pihak yang berwenang. Tujuan utama kriptografi yang saya tadi jelaskan yaitu adalah confidentiality atau keaslian, kerahasiaan atau keaslian atau authenticity, kemudian integritas atau integrity, dan non-repudiation atau tidak dapat disangkal dalam komunikasi dan data. Sedangkan perbedaan antara kriptografi modern dan klasik adalah kriptografi klasik berfokus pada teknik manual yang sederhana, sedangkan kriptografi modern mengandalkan algoritma matematika yang kompleks dan komputasi canggih untuk memenuhi kebutuhan keamanan di era digital. Oke, dapat dilihat contoh enkripsi simetrik dan asimetrik itu seperti di bawah. Dan ini adalah contoh chipper klasik dan modern. Jadi dia menggunakan algoritma yang memungkinkan untuk algoritma untuk bagaimana caranya orang itu tidak dapat mengetahui password yang kita punya. Contohnya itu kayak B menjadi E, kayak ada tingkatan-tingkatan huruf yang harus diubah begitu, baik itu dia maju berapa kali atau dia mundur berapa kali atau dia berkali berapa. Jadi itu adalah algoritma chipper klasik dan modern. Kemudian penggunaan kriptografi itu ada beberapa yang saya akan jelaskan satu-satu ya. Yang pertama itu TLS atau Transport Layer Security, yaitu HTTPS menggunakan protokol TLS, artinya yang menghubungkan enkripsi asimetrik dan simetrik. Enkripsi asimetrik seperti RSA digunakan untuk mengamankan pertukaran kunci enkripsi simetrik. Yang kedua adalah pengamanan data. Informasi sensitif seperti nomor kartu kredit atau kata sandi dienkripsi sehingga hanya server yang dapat membacanya. Yang ketiga adalah enkripsi end-to-end, yaitu file dienkripsi sebelum diunggah ke cloud. Biasanya menggunakan algoritma seperti AES 256. Hanya pengguna dengan kunci yang tepat yang dapat mendeskripsi file. Yang keempat adalah keamanan transaksi online. E-commerce saat ini adalah berbelanja online. Informasi sensitif seperti nomor kartu kredit dienkripsi menggunakan protokol seperti TLS atau Transport Layer Security. Ini mencegah data dicuri oleh pihak yang tidak berwenang. Internet banking
bank menggunakan algoritma kriptografi seperti RSA atau IES untuk mengamankan informasi login atau transaksi nasabah. Oke, kesimpulan dari materi kita ini adalah kriptografi itu kan ilmu dan seni untuk mengamankan informasi dengan cara menenkripsi data agar tidak hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Agar hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Teknologi ini menjadi fondasi utama dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan keaslian data di era digital. Penggunaannya sangat luas, mencakup berbagai aspek kehidupan seperti transaksi keuangan, komunikasi digital, perlindungan data perangkat, hingga teknologi blockchain. Algoritma kriptografi modern seperti AES, RSA, dan SHA menjamin keamanan data dari ancaman seperti peretasan dan manipulasi. Sekian dari saya, itu dari kelompok kami. Saya dan Fatur mengundurkan diri. Terima kasih sudah memperhatikan video ini sampai habis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.